Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randi Brian Karisma, biasa dipanggil Brian, Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini, izin Ibu Indah dan izin Pak Dian Panca, saya akan memaparkan mengenai POJK Exit Policy yang pada tanggal 29 Desember kemarin sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena saat ini Kemenkumham sedang melakukan penyalinan pada POJK dimaksud, jadi Bapak Ibu sekalian belum dapat mengakses di web OJK. Namun sebagai tambahan informasi bahwa POJK ini sudah berlaku di tanggal 31 Desember 2023. Tanpa berlama-lama, izin saya akan memaparkan melalui tayangan pada siang hari ini. Ya, apakah sudah terlihat Pak Igri tayangan saya? Sudah, Mas Brian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. POJK nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ini Bapak Ibu sekalian merupakan penyempurnaan atas POJK nomor 19 dan POJK nomor 32 yang masing-masing berbicara atau mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS yang selanjutnya kita akan sebut Exit Policy BPR atau BPRS Syariah. Kemudian untuk ringkasan eksekutif atau pendahuluannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa payung hukum pembentukan POJK nomor 28 tahun 2023 ini adalah POJK yang sebelumnya masih berlaku, yaitu POJK 19 tahun 2017 dan POJK 32 tahun 2019, yang tentu saja dalam pembentukan POJK 28 ini kami tetap memperhatikan ketentuan turunannya, yaitu SEOJK nomor 56 tahun 2017 dan SEOJK nomor 5 tahun 2020 yang masing-masing tentu saja mengenai exit policy BPR atau BPRS syariah. Selain itu Bapak Ibu sekalian, selain payung hukum tersebut kami juga melakukan penyelarasan pada POJK nomor 28 ini dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 terkait Undang-Undang P2SK. Yang ini kami memang menyadur dari 4 besaran pokok. Dari yang pertama adalah terkait dengan perubahan jenis status pengawasan bank, yang jika nanti Bapak Ibu sekalian ingin langsung melihat langsung atau mempelajari lebih langsung pada Undang-Undang P2SK, itu pada pasal 16A ayat 2, di mana status pengawasan bank yang sebelumnya adalah normal BDPI BDPK, ini menjadi bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyihatan, dan bank dalam resolusi. Kemudian untuk perubahan jangka waktu penetapan status pengawasan bank, ini di pasal 16C ayat 4, di mana OJK ini menetapkan bank dalam penyihatan atau selanjutnya kita sebut sebagai BDP untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis OJK kepada bank, LPS, dan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A ayat 5. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa POJK sebelumnya memang ada perpanjangannya Bapak Ibu sekalian, dari yang 1 tahun dapat diperpanjang lagi 1 tahun. Nah, namun pada Undang-Undang P2SK ini memang untuk penetapan status BDP hanya berlaku selama paling lama 1 tahun. Kemudian yang ketiga terkait perluasan pemberitahuan status pengawasan bank. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelumnya memang OJK hanya memberitahukan perubahan status pengawasan bank ini kepada bank yang bersangkutan atau BPR atau BPR syariah yang bersangkutan dan LPS. Namun pada Undang-Undang P2SK ini sudah ada penambahan lembaga baru yang akan kami beritahukan terkait status pengawasannya adalah dengan Bank Indonesia. Kemudian yang keempat terkait perluasan tindakan pengawasan bank. Nah, ini di pasal 37 Undang-Undang Perbankan yang kemudian diubah dalam Undang-Undang P2SK, ini memang secara umum sudah memperluas ya tindakan pengawasan yang dapat kami lakukan terhadap BPR atau BPR syariah yang memang mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya, atau biasa kami sebut sebagai norma waspada.
Kemudian kami juga menyadur atau menjadikan bahan pertimbangan kami terkait dengan pasal peralihan di pasal 325 Undang-Undang P2SK, di mana memang pada saat Undang-Undang P2SK ini berlaku, ini bank yang status pengawasannya sebagai BDPI atau BDPK atau BPR atau BPR Syariah yang sebelumnya BDI atau BDPI atau BDPK, ini diubah status pengawasannya dan dinyatakan sebagai bank dalam penyihatan oleh OJK berdasarkan undang-undang ini. Kemudian apa saja sebenarnya yang ada di dalam POJK 28 tahun 2023 ini ada beberapa pokok-pokok pengaturan yang nanti akan kami jabarkan. Yang pertama terkait kriteria dan status pengawasan BPR dan BPR Syariah. Kemudian yang kedua terkait bagaimana tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK kepada BPR atau BPR Syariah. Kemudian terkait dengan pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Kemudian yang keempat terkait dengan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian yang nomor 5 pelaksanaan tugas pengawasan. Dan yang terakhir terkait dengan ketentuan peralihan dan penutup. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pokok pengaturan yang pertama di bab pertama mengenai ketentuan umum, ini memang tidak banyak yang berubah, tapi ada beberapa bagian yang memang perubahannya berdasarkan Undang-Undang P2SK maupun kami sadur dari beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan exit policy. Yang pertama terkait dengan BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, ini merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kemudian ada Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPR Syariah. Ini adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sedangkan dengan melalui definisi lembaga penjamin simpanan, direksi, dewan komisaris maupun kewajiban penyediaan modal minimum itu masih sama sesuai dengan POJK lainnya selain POJK Exit Policy. Kemudian untuk terkait tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah, ini dapat kami definisikan bahwa hasil penilaian kondisi BPR atau BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan dari BPR dan BPR Syariah. Kemudian untuk cash ratio adalah perbandingan antara aset liquid terhadap kewajiban lancar, dan terakhir terkait dengan peringkat komposit dengan definisi peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan. Kemudian selanjutnya terkait dengan bab status pengawasan BPR atau BPR Syariah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti di POJK 28 ini untuk bab 2 terkait status pengawasan BPR atau BPR Syariah ini, kami bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bagian status pengawasan, kemudian yang kedua mengenai kriteria BDP atau bank atau BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan, kemudian yang ketiga dalam resolusi. Untuk yang bagian pertama ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan status pengawasan. Nah ini sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dibedakan menjadi 3 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama BPR-BPR syariah dalam pengawasan normal, kemudian dalam penyihatan, kemudian dalam resolusi. Nah, di dalam POJK ini nantinya pada pengawasan normal nih Bapak Ibu sekalian ini kami bagi menjadi 2, yaitu normal tidak bermasalah dan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Namun sebagai Bapak ketahui sekalian, Bapak Ibu sekalian harus ketahui bahwa untuk normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ini bukan merupakan status pengawasan. Jadi memang ini masih masuk dalam status pengawasan normal, tapi normalnya normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau normal waspada. Nah, pada normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, kewenangan kami sebagai OJK ini adalah yang pertama, kami mewajibkan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan rencana tindak kepada OJK paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan OJK. Kemudian, OJK dapat meminta Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Dan kewajiban penyampaian laporan realisasi ini, atas rencana tindak ini, paling lama adalah 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dan dalam kondisi tertentu, ini OJK dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu yang telah kami atur, yaitu paling lama 10 hari kerja. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan rencana action plan-nya atau tindak lanjutnya. Nah, itu merupakan nanti jadwal pengawasan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti masuk ke dalam status
pengawasan normal, tapi normalnya adalah normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, itu untuk realisasi action plan akan menjadi judgement profesional dari pengawas. Dan ini tidak dimaksudkan untuk memperlama penetapan dari BDP. Kemudian berikutnya, apakah sih yang dimaksud dengan BPR atau BPRS syariah dalam pengawasan normal? Nah, ini untuk dapat memenuhi pengawasan normal, tentu saja ini harus dilihat dari TKS-nya, tingkat likuiditasnya, maupun tingkat permodalan. Di mana untuk tingkat kesehatan sendiri, ini dapat mengacu di POJK mengenai tingkat kesehatan BPR dan BPRS, sedangkan untuk tingkat likuiditas sendiri, ini sesuai dengan ketentuan kami mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR maupun BPR syariah. Kemudian untuk tingkat permodalannya ini tentu saja masih memperhitungkan risiko ini dan risikonya itu sesuai dengan POJK KPMM baik dari BPR maupun BPR syariah. Kemudian masuk kepada bagian kedua terkait dengan kriteria BDP atau BPR atau BPR syariah dalam penyihatan, di mana ini kami menetapkan kriteria BDP. Yang pertama adalah TKS-nya punya predikat PK5 selama 2 periode, kemudian CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%, dan atau rasio KPMM-nya kurang dari 12%. Dan ini sebagai amanat dari Undang-Undang P2SK bahwa jangka waktu penetapan BDP ini tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tapi kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana nanti kalau misalnya kurang dari 1 tahun? Itu dapat kami kenakan ya Bapak Ibu sekalian, misalnya 3 bulan. Tapi ini juga harus dilihat kondisi BPR-nya bagaimana, apakah mengalami pemburukan atau permasalahan kondisi keuangan yang signifikan. Misalnya karnya setelah pemeriksaan ternyata tergolong rendah. Nah, kemudian untuk pada prinsipnya ini predikat TKS ini juga harus dilihat tidak dapat dipisahkan ya Bapak Ibu sekalian dengan penilaian kondisi KAR maupun CR-nya. Dan kemudian kriteria TKS dengan PK5 ini kami rasa memang cukup mempresentasikan ya keadaan buruknya kondisi KAR maupun CR yang memang memenuhi kriteria dari BDP. Kemudian kenapa kami juga melakukan cara terhadap 3 bulan terakhir ini sebenarnya tujuannya untuk mendeteksi lebih dini ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan permasalahan likuiditas yang mungkin saja terjadi pada BPR atau BPR syariah. Kemudian terkait dengan jangka waktu penempatan dana LPS. Nah, ini dalam hal ternyata memang BPR atau BPR syariah dalam penyihatan ini menerima penempatan dana dari LPS. Nah, ini jangka waktu BDP-nya berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana LPS. Dan untuk mekanisme penempatan dana LPS-nya ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana LPS. Kemudian bagaimana untuk status keluar dari BDP? Nah, ini memang BPR atau BPR syariah untuk dapat dikeluarkan dari status BDP ini punya 3 kriteria ya Bapak Ibu sekalian, dan ini harus dipenuhi ketiganya. Karena yang pertama terkait dengan TKS itu minimal penilaiannya adalah PK4, kemudian untuk CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan rasio KPMM-nya paling sedikit 12%. Dan kemudian ini tentu saja walaupun memang BPR-BPR syariah ini sudah memenuhi ketiga kriteria yang kami maksud pada POJK nomor 28 ini, namun penetapan untuk keluar dari status BDP ini tetap memperhatikan ketahanan kondisi keuangan dari Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan terkait dengan kewenangan yang dapat kami lakukan terhadap penetapan BDP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya kami juga punya kewenangan untuk dapat tidak menetapkan BPR atau BPR syariah untuk masuk ke dalam status dalam penyihatan. Namun, ini ada beberapa kriteria yang dapat dilakukan agar terhindar dari pengenaan status BDP. Yang pertama, sudah memperoleh hasil penelaahan dari kami terkait pelaksanaan 3P. Nah, ini setelah memenuhi persyaratan dan ternyata proses 3P-nya dapat dilanjutkan. Yang kedua, terdapat setoran modal dari pemegang saham maupun calon pemegang saham, dan atau terdapat rencana tindak penyihatan yang kesemuanya itu dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Nah, kemudian kalau misalnya setelah sudah masuk ketiganya ternyata bisa untuk tidak kita tetapkan sebagai BDP,
Nah, ini dapat kami tetapkan sebagai BDP ketika ternyata Bapak Ibu sekalian ini tidak menindaklanjuti proses yang pertama terkait proses 3P. Jadi, prosesnya tidak dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian penambahan, modal di setor juga tidak dilakukan, kemudian tidak merealisasikan rencana tindak, atau memang mengalami pemburukan dari kondisi keuangannya dan memang, setelah diteliti ulang memang tidak memenuhi kriteria normal. Sehingga ini bisa langsung kami tetapkan sebagai BDP atau BPR atau BPR syariah dalam penyihatan. Nah, ini BPR atau BPR syariah yang tidak ditetapkan ke dalam status BDP ini juga merupakan BPR atau BPR syariah yang memang memiliki permasalahan non struktural dan memang kami yakini dapat memenuhi kriteria normal dalam waktu tertentu. Memang ini yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penetapan dapat tidak ditetapkan dalam BDP ini bukan diambil sebagai langkah untuk memperpanjang ya waktu untuk tidak ditetapkan di BDP itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan sebagai way out untuk tidak ditetapkan sebagai BDP. Jadi jika Bapak Ibu sekalian tidak ingin ditetapkan menjadi status BDP, setidaknya memang harus salah satu dari 3 kriteria ini Bapak Ibu lakukan. Kemudian bagaimana sebenarnya rencana tindak yang diwajibkan untuk BDP? Yang pertama, ini Bapak Ibu sekalian wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang Bapak Ibu alami paling lama 10 hari kerja sejak Bapak Ibu sekalian ditetapkan dalam penyihatan. Kemudian laporan realisasi rencana tindaknya kepada OJK ini untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. Kemudian juga, nantinya kami akan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak ini, SLA di kami adalah 10 hari kerja sejak rencana tindak ini kami terima ya secara lengkap, dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan dari kami. Dan dalam hal rencana tindaknya disampaikan ini ternyata kami tolak Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lamanya 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari kami. Kemudian selain itu juga, kami dapat meminta data-data pendukung untuk Bapak Ibu lengkapi dari seperti contoh memperbaiki informasi perkembangan kondisi keuangan atau lainnya yang data-data pendukung dari pengawas perlukan. Kemudian, kita masuk ke bagian ketiga, di mana terdapat kriteria BDR atau BPR atau BPR syariah dalam resolusi. Ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama, jika ternyata penetapan BDR-nya ini sebelum jangka waktu BDP berakhir. Nah, ini terdapat kondisi permodalan dan atau likuiditas BPR atau BPRS ini mengalami pemburukan, yaitu yang pertama adalah rasio KPMM-nya menjadi kurang dari sama dengan 2%, dan atau untuk cash ratio rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%, atau berdasarkan penilaian kami sewaktu-waktu, nah ini juga ada di POJK sebelumnya, bahwa BPR atau BPR syariah mengalami penurunan rasio KPMM dan atau cash ratio, dan memang tidak mampu meningkatkan rasio KPMM-nya menjadi paling sedikitnya 12%, dan atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhirnya paling sedikit 5%. Kemudian, selain itu sampai dengan jangka waktu BDP-nya berakhir, ternyata Bapak Ibu sekalian ini belum dapat nih memenuhi rasio KPMM paling sedikitnya 12% dan atau, CR rata-rata 3 bulan terakhirnya ini paling sedikit 5%. Atau ternyata Bapak Ibu sekalian ini tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS, sehingga bisa kami tetapkan sebagai bank dalam resolusi. Kemudian hal-hal lain yang ada pada bagian ketiga ini, di mana OJK atau kami dapat menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi pihak yang memang ditunjuk LPS dalam rangka penanganan resolusi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam hal nanti rekan-rekan dari LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BDR ini, nah ini BPR-BPR syariah yang bersangkutan masih tetap dalam status BDR. Jadi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh LPS. Sehingga setelah nanti dikembalikan kepada kami, itu baru kami menetapkan BPR atau BPR syariah tersebut keluar dari status resolusi. Tentunya setelah LPS menyelesaikan proses penyelamatannya.
Kemudian masuk ke bab ketiga, di mana ini adalah hal-hal yang dapat kami lakukan terkait tindakan pengawasan kepada Bapak Ibu sekalian atau BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau biasa kami singkat sebagai normal waspada atau BDP. Ini wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Nah, ini apa saja? Ini terdapat 7 permintaan, 4 perintah, 2 pembatasan, dan 1 penunjukan ya yang dapat kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pembatasan kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Kemudian yang kedua, kami dapat meminta dan atau memerintahkan pemegang sahamnya ini untuk menambah modal. Ini terkait dengan apa ya, dalam langkah-langkah untuk kembali ke status normal ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian meminta pemegang saham untuk mengganti anggota dewan komisaris dan atau direksi. Lalu yang keempat, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menghapus bukuan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR Syariah dengan memperhitungkan modal. Kemudian meminta BPR atau BPR Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPR Syariah lain, ini 3P tersebut. Kemudian meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR Syariah kepada pembeli. Kemudian meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain. Kemudian kami juga dapat meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain. Kemudian kami dapat memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR Syariah. Kemudian kami juga dapat memerintahkan pemegang saham mendukung pelaksanaan tugas OJK dan LPS saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR Syariah. Kami juga dapat menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR Syariah. Kemudian ada juga memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan OJK. Kemudian kami juga dapat membatasi kegiatan usaha tertentu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga dapat memberikan perintah tertulis dan memerintahkan BPR-BPR Syariah untuk melakukan tindakan lain atau langkah lain yang dianggap perlu oleh OJK. Nah, ini kami memberikan highlight pada huruf M, di mana pembatasan kegiatan usaha tertentu, ini contoh-contohnya adalah seperti penghentian sementara pembukaan jaringan kantor, kemudian penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dan atau larangan funding dan lending atau penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. Berikutnya, terkait dengan pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Nah, ini untuk penetapan dan pemberitahuan sendiri, kami ini dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis ini mengenai penetapan baik pada saat BPR atau BPR Syariah ini dalam penyihatan atau dalam resolusi, atau BPR-BPR Syariah ini keluar status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi, ini kepadanya kepada BPR atau BPR Syariah, yang bersangkutan tentu saja, kemudian kepada LPS dan kepada BI. Nah, ini apa-apa saja dokumen yang memang diperlukan eh, untuk penyampaian pemberitahuan secara tertulis. Yang pertama, ini pemberitahuan tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan yang disampaikan eh, kepada LPSBI ini adalah disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR atau BPR Syariah. Kemudian untuk kepada LPS dan BI itu juga disertai informasi terkini mengenai tindakan pengawasan yang sudah kami lakukan kepada BPR atau BPR Syariah. Kemudian terkait dengan pemberitahuan tertulis mengenai penetapan BDR, ini juga untuk kepada LPS kami akan menanyakan atau permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS Syariah. Kemudian terkait dengan cabut izin usaha. Nah, ini kalau misalnya nantinya ketika kami menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait penetapan BDR dan meminta kepada LPS untuk menanyakan, berikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Nah, dalam hal
memang LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan, nah ini kami dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan, namun berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Kemudian OJK memberitahukan keputusan cabut izin usaha BPR ini kepada BPR-BPR bersangkutan, LPS, dan BI, dan OJK juga akan mengumumkan keputusan cabut izin usaha ini kepada masyarakat. Terus bagaimana dengan penetapan pelarangan funding dan lending? Nah, ini dalam hal OJK memang memerintahkan pembatasan kegiatan usaha berupa penetapan larangan funding dan lending. Ini OJK memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah mengenai penetapannya dan atau pencabutan larangan dimaksud. Kemudian untuk larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana ini berlaku sejak tanggalnya surat pemberitahuan OJK, dan Bapak Ibu sekalian juga wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana ini kepada masyarakat paling lamanya 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh OJK. Dan kemudian untuk BPR dan BPRS juga wajib menyampaikan kepada kami terkait bukti pengumumannya kepada masyarakat tersebut paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari kami. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan penempatan dana dari LPS. Nah, ini BPR-BPR syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi yang memang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari BI, ini juga dapat mengajukan permohonan penempatan LPS kepada OJK. Nah, mekanismenya seperti apa? Nanti mekanisme penempatan dananya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana oleh LPS. Kemudian bagaimana dengan BDP dan BDR yang emiten? Sebagai yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa memang BPR atau BPR syariah sesuai dengan Undang-Undang P2SK sudah diperbolehkan ya Bapak Ibu sekalian untuk melantai di bursa saham, dan saat ini memang kami sedang menggodok untuk aturan-aturan mengenai mengenai bank BPR maupun BPR syariah yang bisa masuk sebagai emiten. Nah, ini terkait dengan BDP, bagaimana kalau ternyata yang emiten ini masuk ke dalam status BDP maupun BDR. Nah, ini untuk BPR atau BPRS BDP maupun BDR ini yang ternyata adalah perusahaan publik yang telah atau tidak menerima penempatan dana oleh LPS dan diperintahkan oleh LPS dan atau OJK untuk yang pertama melakukan penambahan modal di setor atau melakukan transaksi tertentu yang punya kriteria materialitas transaksi tertentu dan atau transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Nah, kesemuanya ini akan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai HMTD atau hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sehingga untuk perintah-perintah yang nantinya akan kami sampaikan kepada BDP maupun BDR yang emiten ini akan pasti dikecualikan dari ketentuan peraturan undang-undangan pasar modal. Kemudian terkait dengan bab berikutnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Nah, ini tugas pengawasan ini memang kami merupakan amanat dari Undang-Undang P2SK, Bapak Ibu sekalian, di mana ini kami sadu langsung pada Undang-Undang P2SK, yang mana dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK, ini kami berwenang, yang pertama meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait, kemudian meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK punya pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, dan kami juga dapat memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Nah, terkait dengan pelaksanaan kewenangan meminta atau mengambil atau menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat maupun dari setiap pihak, ini dapat dilakukan dengan pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Nah, untuk kewenangan pengawasan secara langsung ini, kami akan laksanakan sesuai dengan POJK terkait persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. Sedangkan untuk pengawasan secara tidak langsung, ini kami akan lakukan sesuai permintaan tertulis OJK kepada BPR atau BPR Syariah. Dan tentunya sesuai dengan POJK perintah tertulis, Bapak Ibu sekalian wajib memenuhi permintaan tertulis dari OJK.
Lalu kemudian bagaimana sih dengan pemblokiran rekening sendiri? Nah, ini perintah pemblokiran rekening tertentu ini dilakukan berdasarkan kewenangan OJK atau permintaan dari pihak lainnya ya Bapak Ibu sekalian kepada OJK. Sehingga tidak hanya OJK yang dapat melakukan pemblokiran rekening, tapi pihak-pihak lain yang meminta kepada OJK untuk melakukan pemblokiran rekening itu dapat kami lakukan. Nah, perintah untuk dilakukan terhadap pemblokiran rekening ini ternyata hanya khusus untuk rekening-rekening yang memang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil perbuatan yang diindikasikan sebagai pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan. Kemudian pemblokiran dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan adanya perintah OJK untuk melakukan pembukaan pemblokiran. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian wajib melaksanakan perintah ini. Kemudian dalam hal diperlukan, ini juga OJK punya kewenangan untuk memberikan perintah pemblokiran rekening tertentu dalam bentuk perintah tertulis. Dan ini yang harus Bapak Ibu ketahui bersama bahwa pemblokiran rekening tertentu ini terhadap rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau APH lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan izin OJK. Sehingga tanpa izin kami pun APH-APH lain maupun APH polisi jaksa hakim itu dapat melakukan pemblokiran rekening atas dasar bahwa rekening tersebut memang milik atau untuk kejahatan ya, baik tersangka maupun terdakwa. Kemudian bab ke-7 dan bab ke-8 ini berbicara mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Di mana untuk ketentuan peralihan ini pada saat POJK ini berlaku, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 kemarin, bahwa penetapan status pengawasan BPR dan BPR Syariah oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini tetap berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk penutupnya bahwa saat POJK nomor 28 ini berlaku, yaitu 31 Desember kemarin, POJK 19 beserta dengan ketentuan turunannya, kemudian POJK 32 juga beserta dengan ketentuan turunannya, itu kami cabut dan kami nyatakan tidak berlaku. Dan sekali lagi kami highlight lagi bahwa POJK ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. Eh, Begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan POJK nomor 28 tahun 2023 mengenai exit policy BPR atau BPR syariah. Ada perbedaan-perbedaan yang lumayan masif, mulai dari status pengawasannya, kemudian bagaimana kriterianya, di mana memang untuk kriteria BDP itu kami sesuaikan atau kami gabungkan antara kriteria dari BDPI maupun BDPK, dan dengan BDR ini sendiri memang sudah tidak bisa diselamatkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang LPS menyatakan tidak dapat diselamatkan. Dan bagaimana nanti langkah-langkah pengawasannya, ini memang langkah-langkah pengawasan ini sudah bisa kami lakukan ketika ternyata Bapak Ibu sekalian walaupun masuk dalam status pengawasan normal, namun terindikasi punya apa ya, dapat membayarkan kelangsungan usaha atau normal waspada itu kami bisa langsung memberikan perintah untuk melakukan membuat rencana tindak untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan sehingga tidak masuk ke dalam status BDP. Mungkin sekian dari kami. Dan selamat sore ya untuk Bapak Ibu di belahan tengah, belahan timur Indonesia. Kita bertemu kembali Bapak Ibu. Di sesi kedua ini kami akan menyampaikan mengenai terkait penyempurnaan POJK, kualitas aset produktif, dan PPAP BPR ya Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan, jadi kita nanti saat ini POJK tersebut ya, penyempurnaan POJK sedang dalam tahap penomoran dan pengundangan Bapak Ibu. Jadi belum ada nomornya, tapi diharapkan dan mudah-mudahan gitu ya dalam beberapa hari ini akan terbit dan keluar nomornya sehingga diundangkan dan berlaku pada saat tanggal diundangkan. Mudah-mudahan dalam minggu depan Bapak Ibu sudah ada nomornya sehingga POJK sudah berlaku. Mungkin langsung ditayangkan saja ininya. Saya akan sampaikan latar belakangnya Bapak Ibu mengenai penyempurnaan POJK ini. Nanti akan disampaikan secara detail pokok pengaturannya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, POJK kualitas aset BPR, ini nanti akan mencabut POJK nomor 3 tahun 2018 ya Bapak Ibu ya.
yang biasa kita sebut ya, kita kenal dengan POJK KAP, PPAP, BPR. Jadi kalau yang POJK existing, POJK yang saat ini berlaku, kita hanya mengatur ya fokus pada kualitas aset produktif. Nah ini di POJK kualitas aset BPR ya, yang akan berlaku dalam waktu dekat ini ya, sebentar lagi kita tidak hanya terkait aset produktif saja, tapi juga non produktif Bapak Ibu ya. Nanti kita akan uraikan apa saja non produktif tersebut seperti itu. Oh ya Bapak Ibu, ini POJK ini juga yang pasti memang sudah melalui tahapan RMR ya. Kami sudah melalui RDP dan juga diskusi dengan perwakilan asosiasi BPR ya Bapak Ibu. Cukup beberapa kali kami diskusi ya dengan Bapak Ibu melalui RDP dan juga dengan perwakilan asosiasi. Latar belakang yang pertama yaitu menyelaraskan dengan Undang-Undang P2SK Bapak Ibu. Jadi menindaklanjuti amanat dari pasal 12A ya terkait AIDA, di mana apabila di Undang-Undang Perbankan diatur bahwa penyelesaian AIDA ditegaskan ya di sana harus dalam waktu 1 tahun paling lambat gitu kan. Nah sementara kan di Undang-Undang P2SK tidak ditegaskan ya jangka waktu 1 tahun tersebut. Nah sehingga di POJK ini kita lakukan penyempurnaan, penyesuaian selaras dengan Undang-Undang P2SK. Demikian untuk yang pasal 12A ini. Kemudian yang pasal 15 Undang-Undang P2SK terkait dengan adanya penambahan kegiatan usaha ya Bapak Ibu yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang P2SK ya untuk BPR, yaitu terkait kepemilikan surat berharga, penyertaan modal, dan pengalihan piutang. Nah, ini di POJK ini diatur terkait penetapan kualitas asetnya Bapak Ibu. Kualitas aset, surat berharga, penyertaan modal, dan pengalihan piutang. Namun seperti apa kegiatan usahanya, detailnya, seperti apa yang diperkenankan untuk penyertaan modal, persyaratannya, nah nanti akan diatur di POJK khusus ya Bapak Ibu ya mengenai kegiatan usaha ya. Itu juga merupakan tidak lanjut dari Undang-Undang P2SK yang baru nanti akan terbit di tahun depan Bapak Ibu. Jadi di POJK ini hanya terkait penetapan kualitas untuk surat berharga, penyertaan modal, dan pengalihan piutang. Kemudian yang kedua terkait penerapan SAK entitas privat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu juga dengan sudah memahami semua ya Bapak Ibu ya, sejalan dengan kegiatan workshop lalu juga sosialisasi ya FGD yang sudah secara berkesinambungan ya kita lakukan sejak tahun 2021 Bapak Ibu. Terakhir kemarin kita juga di bulan November ya kita melakukan sosialisasi ataupun pembahasan lanjutan ya Bapak Ibu ya terkait konsep pencadangan ini CKPN ya dalam rangka persiapan implementasi SAKEP. Jadi di POJK kualitas aset BPR ini Bapak Ibu diatur bahwa terkait konsep pencadangan berdasarkan SAKEP ya yang dengan CKPN ya. Ini akan berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi nanti tidak lagi menggunakan PPAP untuk pencadangan sehingga dengan sudah nanti diterbitkannya POJK ini dan sudah diatur ya Bapak Ibu bahwa ini akan berlaku di 1 Januari 2025, tentu kita akan lebih intensif lagi Bapak Ibu untuk persiapan penerapan SAK entitas privat ini Bapak Ibu ya, termasuk yang sudah sering kita diskusikan mengenai bagaimana pembentukan CKPN ya dan hal-hal lainnya yang terdampak dari perubahan SAK untuk BPR. Kemudian yang ketiga, kami juga lakukan review atas implementasi POJK KPPAP BPR, misalnya terkait permasalahan pelaksanaan AIDA gitu Bapak Ibu ya, di mana kalau di POJK yang sekarang diatur mengenai dokumennya secara detail gitu ya, terkait penyerahan agunan, keterangan lunas. Nah di POJK ini tidak diatur secara detail dokumennya, namun hal-hal secara legalitas untuk pelaksanaan AIDA ya, kemudian juga yang harus diperhatikan. Nah ini kita atur di dalam PKPB. Jadi intinya legalitas dokumen untuk pelaksanaan AIDA harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Kemudian juga penerapan one obligor konsep juga disempurnakan. Kalau yang semula hanya berlaku untuk di satu BPR, maka dengan POJK yang baru ya kualitas aset BPR one obligor konsep ini kita perluas. Jadi untuk fasilitas yang diberikan kepada satu debitur gitu ya oleh beberapa BPR, maka berlaku one obligor konsep. Kemudian kami juga lakukan evaluasi ya terkait pemberian dan permasalahan penyelesaian kredit pasca COVID Bapak Ibu ya,
di mana adanya beberapa permasalahan ya, terutama terkait kendala penyelesaian AIDA. Sehingga di POJK ini kita ada penyesuaian untuk konsekuensi ya atas AIDA yang tidak dapat diselesaikan ya dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai POJK ini ya Bapak Ibu. Ada relaksasi terhadap ke KPMM-nya demikian. Kemudian yang keempat mendukung pengaturan prinsipal base, jadi terkait kewajiban ya penyelesaian AIDA ya sesuai jangka waktu yang ditetapkan, kemudian juga properti terbengkalai Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada hal baru Bapak Ibu ya sejalan dengan nama POJK-nya, POJK kualitas aset ya. Jadi Bapak Ibu juga ditekankan juga ya berdasarkan POJK ini supaya untuk yang non produktif juga dilakukan pengelolaan dengan baik gitu ya, sehingga apabila selain tidak hanya AIDA, tapi juga properti terbengkalai yang tidak dapat dilakukan penyelesaian sesuai jangka waktu, tentunya ada konsekuensinya. Nah, di POJK ini, POJK memiliki kewenangan Bapak Ibu untuk menetapkan jangka waktu yang berbeda untuk penyelesaian AIDA dan properti terbengkalai ya, berdasarkan pertimbangan tertentu, dan ini pun sudah dituangkan di dalam POJK ini, Bapak Ibu. Nah, demikian beberapa latar belakangnya Bapak Ibu untuk penyempurnaan POJK terkait kualitas aset BPR. Berikutnya silakan Mbak Ana Hari untuk menyampaikan pokok-pokok pengaturannya. Silakan Mbak. Iya, baik. Terima kasih Bu Erna. Selamat sore Bapak dan Ibu. Izin untuk menyampaikan bahwa POJK kualitas aset BPR ini sedang dalam tahap penetapan oleh Kemenkumham. Terdiri dari 10 bab dan 53 pasal. Untuk pokok pengaturannya sendiri ada 4. Yang pertama terkait dengan cakupan aset, ada aset produktif dan aset non-produktif. Kalau dulu kita di POJK 33 2018 kita hanya mengenal aset produktif gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penetapan kualitas yang sama aset produktif. Kalau dulu di POJK 33 kita hanya menerapkan kualitas yang sama apabila debitur tersebut diberikan oleh BPR yang sama atau kredit dalam sindikasi. Tetapi dalam POJK ini kita perluas adanya one obligor konsep, di mana ketika BPR memberikan kredit kepada debitur dan debitur tersebut diberikan kredit lebih dari 1 BPR, maka kualitasnya harus disamakan, mengacu pada kualitas yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan penerapan SHKEP, maka akan ada konsekuensi adanya perbedaan atau selisih dari PPKA dan CPN, di mana secara konseptual PPKA itu adalah regulatory provisioning, di mana pembentukan PPKA itu sama seperti PPAP sekarang dilakukan sesuai dengan tarif POJK dan kualitasnya. Sedangkan untuk pembentukan CKPN itu nanti akan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian yang keempat, pokok pengaturan berikutnya terkait dengan konsekuensi adanya tambahan aset non-produktif dalam bentuk properti terbengkalai dan penyesuaian tarif bobot pengurang modal inti pada AIDA. Mungkin bisa di next. Baik Bapak dan Ibu, karena POJK-nya saat ini memang dalam tahap pengundangan, di sini kita coba rinci lebih detail begitu ya, apa saja cakupan aset produktif dan aset non-produktif. Yang pertama, aset produktif terdiri dari 4. Kalau dulu cuma ada 3, penempatan, SBI, dan kredit. Kalau sekarang SBI-nya berubah menjadi surat berharga dan ada tambahan penyertaan modal. Untuk definisi penempatan pada bank lain tidak ada perubahan, sementara untuk surat berharga ini sesuai dengan Undang-Undang P2SK hanya diperkenankan apabila surat berharga tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Kemudian untuk definisi kredit di sini kita tambahkan juga sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang P2SK bahwa BPR sudah diperkenankan untuk melakukan pengalihan piutang. Dan terakhir, aset produktif yang keempat adalah penyertaan modal, adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR. Nah, untuk definisi lembaga penunjang BPR, kemudian bagaimana mekanisme penyertaan modal, itu nanti akan diatur dalam POJK terpisah, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah definisi aset non-produktif. Jadi aset non-produktif di sini ada 3. Yang pertama adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR. Untuk AIDA sendiri, kami ada penyesuaian definisi sesuai dengan Undang-Undang P2SK bahwa
Kalau dulu ada stated gitu ya, bahwa AIDA itu diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi sesuai dengan Undang-Undang P2SK, AIDA itu dicairkan secepatnya. Kemudian yang kedua, untuk properti terbengkalai itu adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR, namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan dengan operasional BPR. Nanti akan dijelaskan secara lebih rinci Bapak dan Ibu bagaimana penetapan properti terbengkalai. Kemudian yang ketiga adalah tagihan BPR. Tagihan BPR di sini adalah tagihan yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR. Kemudian dalam ketentuan umum kita juga mendefinisikan apa itu PPKA dan CKPN. PPKA itu adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu sesuai dengan kualitas asetnya. Jadi kalau misalnya kualitas lancar, maka bentuknya 0,5% dan seterusnya. Sedangkan untuk CKPN itu adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi kita punya dua konsep pencadangan. Yang pertama sesuai dengan POJK dan yang kedua adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, di dalam bab 2 ini kita mengatur mengenai penilaian dan penetapan kualitas aset. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Intinya BPR wajib mengelola aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan direksi BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset produktif dalam keadaan kualitas baik. Nah, kualitas baik ini ditujukan dengan kualitas lancar begitu ya kalau aset produktif. Sedangkan untuk aset non produktif, direksi juga wajib untuk melakukan langkah-langkah gitu ya untuk melakukan penyelesaian aset non produktif. Jadi kalau misalnya punya AIDA harus segera dicairkan, kalau punya properti terbengkalai harus segera digunakan untuk kegiatan operasional atau dijual kembali seperti itu. Nah, di slide yang berikutnya mungkin terkait dengan next. Penetapan kualitas yang sama. Jadi untuk yang merah ini, yang pertama, penetapan kualitas aset produktif itu yang diberikan pada satu BPR wajib ditetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh aset produktif ya untuk membiayai satu debitur atau satu proyek atau usaha yang sama. Ini sama kayak ketentuan yang sekarang, tidak ada perubahan. Nah, yang kedua adalah selain menetapkan kualitas aset yang sama di BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu BPR yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek atau usaha yang sama. Tetapi ini tidak semua debitur Bapak dan Ibu. Kita hanya mengatur 3 kriteria. Yang pertama adalah apabila masing-masing BPR itu memberikan kredit atau aset produktif dengan jumlah lebih dari 1 miliar. Jadi ada BPR A, BPR B memberikan kredit kepada saya masing-masing 2 miliar, maka kualitas kredit saya di BPR A dan kualitas saya di BPR B harus disamakan. Kemudian kriteria yang kedua adalah apabila aset produktif yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari 500 sampai 1 miliar kepada satu debitur yang merupakan 25 debitur terbesar BPR dan ada BPR lain yang memberikan kredit kepada debitur tersebut dengan lebih dari 1 miliar, seperti itu. Jadi ada 2 kondisinya. Kemudian yang ketiga, ini masih sama, yaitu untuk penyamaan kualitas kredit untuk kredit sindikasi dalam satu perjanjian kredit yang sama. Pada prinsipnya, konsep bond obligor ini apabila ada perbedaan penetapan kualitas kredit, maka harus ditetapkan kualitas yang paling rendah. Namun demikian, hal tersebut dapat dikecualikan apabila aset produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda-beda. Nah, kemudian kapan BPR ini melakukan penyesuaian kualitas gitu ya? Di dalam norma POJK diatur bahwa BPR wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila ada perubahan penetapan kualitas paling lama untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, di bulan-bulan ini Bapak dan Ibu silahkan nanti cek debiturnya masing-masing yang memenuhi 3 kriteria ini, cek di slide-nya bagaimana kualitas kredit BPR debitur tersebut di BPR lain, mohon agar dapat disesuaikan di posisi-posisi yang krusial ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut di topik yang keempat terkait dengan pengecualian penetapan kualitas yang sama. Jadi pada prinsipnya kita mengatur kualitas yang sama, tetapi di POJK kita memberikan
Pengecualian apabila memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, debitur tersebut memiliki beberapa proyek, usaha, atau sumber dana yang berbeda yang menjadi sumber pembayaran pokok dan atau bunga. Jadi kalau ada satu debitur, yang satu proyeknya adalah bangun jalan tol, yang satu bukan jalan tol ya, misalnya membangun musola gitu ya, atau jembatan, yang satu untuk usaha modal kerja lainnya, itu bisa dibedakan kualitasnya. Dan yang paling penting adalah terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan atau bunga. Nah, selain itu, BPR harus mendokumentasikan mengapa kualitas tersebut itu dikecualikan dari penetapan kualitas yang sama. Ada beberapa hal yang kita minta untuk didokumentasikan. Ini masih sama Bapak dan Ibu dengan POJK yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar debitur beserta rincian tadi untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember melalui Apollo. Untuk saat ini disampaikan secara PDF di form 0013, tapi nanti di dalam pengembangan labu BPR yang akan kita lakukan di 1 Januari 2025, itu sudah bisa dilakukan secara structure dalam form seperti itu. Selanjutnya, ya, penetapan kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ini ada sedikit perubahan dalam konsepsi pengaturan. Jadi kalau dulu kredit di bawah 5 miliar itu dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga, dan untuk kredit di atas 5 miliar itu dinilai berdasarkan 3 pilar. Tetapi kita menyadari bahwa sebenarnya praktek di lapangan banyak sekali BPR-BPR itu yang terkendala untuk melakukan penurunan kualitas kredit gitu ya, di luar dari ketepatan pembayaran. Sehingga secara prinsip, mestinya kredit itu dinilai berdasarkan 3 faktor, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Jadi harusnya 3 pilar ini yang menjadi faktor atau pertimbangan Bapak dan Ibu dalam melakukan penetapan kualitas kredit. Kemudian untuk kredit di bawah 5 miliar, ini konsepnya dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. Jadi kita semacam memberikan relaksasi. Nge-freeze ya kayaknya ya. Ya, Boleh bisa. izin lanjutin dulu ya sambil nunggu anak Hari masuk lagi. Izin Bapak Ibu. Udah masuk lagi ya? Udah bisa? Oh ya, kelempar ya. Halo? Oh ya. Udah bisa? Ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, untuk kredit di bawah 5 miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. Untuk kualitas kreditnya sendiri itu masih sama ya Bapak dan Ibu, masih ada 5. Mungkin kita bisa ke next slide. Ya, ini mungkin yang baru Bapak dan Ibu terkait dengan tambahan bentuk-bentuk aset produktif gitu ya. Yang pertama adalah surat berharga. Di dalam surat berharga itu kita bedakan menjadi 2 kualitasnya. Yang pertama, kalau surat berharga diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia, itu kualitasnya ditetapkan lancar. Sedangkan untuk surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, ditetapkan ada 3, yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Selanjutnya, untuk kualitas penempatan pada bank lain itu masih sama, ada 3. Dan untuk penyertaan modal ini nanti kita bagi 2, sesuai dengan cara pengakuan dan pencatatan akuntansinya. Apakah menggunakan biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas. Kalau menggunakan biaya perolehan, maka kualitasnya ditetapkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan untuk metode ekuitas ditetapkan lancar. Selanjutnya, untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai, ini kita tambahkan di dalam POJK kualitas aset, bahwa ketika ada bagian dari aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai, itu ditetapkan kualitasnya lancar. Nah, agunan tunainya itu apa? Biasanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan atau logam mulia. Atau bisa juga merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah. Nah, tentunya kapan kita bisa mengecualikan atau bisa memberikan penetapan kualitas tersebut lancar apabila
agunan tunai ini memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Kemudian jangka waktu pemblokirannya itu paling singkat sama dengan jangka waktu aset produktif. Kemudian memiliki pengikatan hukum yang kuat, bebas dari sengketa, bebas dijaminkan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah bukti kepemilikan agunan berupa tabungan dan deposito, atau bukti kepemilikan dan fisik logam mulia itu disimpan pada BPR penyedia dana. Slide berikutnya. Nah, untuk PPKA ini tidak ada perubahan Bapak dan Ibu, tarifnya masih sama, lancar 0,5%, DPK 3%, dan seterusnya. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk agunan pengurang PPKA ini ada satu tambahan gitu ya. Kalau yang lama masih kita pertahankan gitu ya, mulai dari yang nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan itu masih 85%. Kemudian untuk agunan berupa tanah dan bangunan itu dilakukan sesuai timnya begitu ya. Apakah diikat dengan HT atau tidak, apakah bentuknya itu surat pengalihan hak atau bukan. Nah, itu nanti diatur tiringnya. Nah, ada satu tambahan ini terkait dengan nilai agunan selain Izin lanjutkan dulu ya. Dalam pengaturan di POJK ini, Bapak Ibu, ada satu tambahan bobot baru, yaitu 20%. Ini untuk agunan, selain agunan yang sudah diatur dalam POJK 33, itu bisa mendapatkan pengurangan gitu ya, nilainya dapat digunakan untuk pengurang PPKA jika agunan tersebut dinilai oleh penilai independen selama 1 tahun terakhir, dan metode penilaiannya itu harus mengikuti standar penilaian yang berlaku ya Bapak Ibu. Jadi kalau di POJK 33 itu hanya sampai 30% ya bobot pengurangnya. Nah, di POJK ini kami tambahkan satu lagi, yaitu 20% dari nilai agunan dengan kriteria tadi yang saya sampaikan. Jadi agunan tersebut sudah dinilai oleh independent appraisal dan jangka waktu penilaiannya 1 tahun terakhir, seperti itu. Mbak Nahari udah balik? Ya, mohon maaf ya, Mbak Andina. Selanjutnya, di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengaturan terkait dengan pencadangan. Jadi, untuk pencadangan penempatan pada bank lain ini masih sama. Kalau dijamin sama LPS, maka bagian tersebut bisa dijadikan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPKA. Kemudian, di sini juga kita coba tegaskan gitu ya, sejak POJK ini diterbitkan sampai 31 Desember 2024, maka BPR wajib membentuk PPKA sesuai dengan POJK ini gitu ya. Atau kalau sekarang apa istilahnya PPAP begitu ya. Mbak Dina, suara saya masih terdengar dengan jelas nggak ya? Oke. Masih. Iya, jelas. Selanjutnya untuk pencadangan tagihan. Nah, untuk pencadangan tagihan ini Bapak dan Ibu, BPR wajib membentuk cadangan sebesar 100% atas tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR. Di dalam penjelasan POJK itu dijelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan pihak lawan gitu ya. Pihak lawan ini antara lain adalah pelaku fraud. Jadi mungkin beberapa case di BPR Bapak dan Ibu gitu ya, ada pengurus yang melakukan fraud dan masih memiliki itikat baik untuk melakukan pengembalian terhadap uang yang diambil dari BPR tersebut, maka boleh dicatatkan sebagai tagihan di laporan posisi keuangan BPR. Namun demikian, karena kita tahu bahwa risikonya itu sangat tinggi untuk tidak tertagih, maka BPR wajib mencadangkan sebesar 100%. Mungkin bisa lanjut di slide yang berikutnya, terkait dengan konsekuensi adanya perbedaan perhitungan PPKA dan CKPN. Jadi pada prinsipnya yang dibentuk di laba rugi per 1 Januari 2025 itu adalah CKPN Bapak dan Ibu. Nah, PPKA-nya untuk apa? Untuk confirming ratio dalam perhitungan KPMM. Jadi PPKA kalau ada selisih dengan CKPN, selisih kurang, maka itu akan menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Jadi anggaplah Bapak dan Ibu pas 1 Januari 2025 punya CKPN 100 juta, tapi PPKA-nya itu 120 juta.
Nah, itu kan ada selisih 20 juta dengan PPKA. Maka 20 jutanya ini akan menjadi pengurang dalam modal inti pada saat kita menghitung Terpental lagi sepertinya Mbak Nina. Iya, tadi sampai mana ya? Sampai mana ya, Mas Febri? Diulang aja, diulang pengaturan PPKA dan CKPN seperti apa. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ada konsekuensi apabila terdapat selisih antara PPKA dan CKPN. Jadi prinsipnya CKPN itu adalah beban yang harus dibentuk di laba rugi BPR per 1 Januari 2025. Nah, kemudian kita punya CKPN yang tercermin di laporan keuangan. Kita juga punya yang namanya PPKA. Untuk PPKA sendiri ini hanya digunakan dalam perhitungan pengurang modal di rasio KPMM. Jadi kalau CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA, maka selisihnya itu harus menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Anggaplah Bapak dan Ibu punya CKPN 100 juta, PPKA-nya 120 juta. Maka selisihnya sebesar 20 juta ini akan menjadi faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP pada kredit macet ini tidak ada perubahan Bapak dan Ibu. Hanya saja kita menambahkan bahwa sebenarnya agunan yang berupa tanah dan bangunan ataupun berupa kendaraan bermotor itu bisa dikecualikan atau tetap dihitung gitu ya apabila memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, agunan berupa tanah dan atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan HT atau fidusia, kemudian dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir, dan nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh kewajiban debitur kepada BPR. Selain itu, OJK juga dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu yang sudah diatur di dalam POJK. Mungkin bisa ke slide yang berikutnya. Ya, terkait dengan kriteria restrukturisasi kredit, Bapak dan Ibu, ini secara prinsip pengaturan tidak ada perubahan. Tapi mungkin di sini kita mau merimain sedikit gitu ya, bahwa pelaksanaan restru ini harus dilakukan sesuai dengan POJK. Yang pertama, debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok, dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik, dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit restrukturisasi. Jadi Bapak dan Ibu harus perhatikan betul bahwa setelah restru itu ya mestinya debitur bisa membayar pokok dan bunga sesuai dengan hasil PK yang baru. Dan di sini ada kewenangan oleh OJK gitu ya, bisa melakukan koreksi terhadap kualitas kredit, pembentukan PPAP dan pendapatan bunga apabila restru itu dilakukan hanya untuk menurunkan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPAP dan menghentikan pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Kemudian kita tambahkan satu norma yaitu restru tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur. Otomatis kalau Bapak dan Ibu tidak ada analisis untuk melakukan restru kredit, otomatis akan diturunkan kualitasnya oleh OJK. Selanjutnya, di slide yang berikutnya kita menambahkan prinsip bagaimana pelaksanaan kredit restrukturisasi, yaitu yang pertama ada objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran. Nah, secara detail definisinya nanti akan dituangkan di dalam penjelasan POJK. Secara kualitas kredit setelah restru tidak ada perubahan Bapak dan Ibu, masih sama dengan POJK yang existing. Lanjut mungkin ke bagian yang bab 5, ini bab yang baru, yaitu terkait dengan pengaturan properti terbengkalai. Untuk properti terbengkalai sendiri ini, perlu diperhatikan, yang pertama, BPR wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap properti terbengkalai yang dimiliki. Kapan sebuah aset tetap itu ditetapkan sebagai properti terbengkalai? Apabila secara mayoritas, berarti lebih dari 50%, dari sebuah aset tersebut dan selama 3 tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR. Jadi kalau BPR dulu punya kantor, punya tanah, punya bangunan yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BPR ya, baik
Misalnya untuk kantor pusat, kantor cabang, kantor kas, atau gudang penyimpanan arsip atau apa tidak digunakan berkaitan dengan kegiatan utama BPR, maka itu akan ditetapkan sebagai properti terbengkalai. Nah, dalam hal terjadi perbedaan penetapan properti terbengkalai antara BPR dan OJK, maka yang digunakan adalah penetapan OJK. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga mesti melakukan langkah-langkah strategis gitu ya, untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap properti yang dimiliki. Karena nanti ini akan berdampak pada pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM, di mana ketika properti terbengkalai tersebut telah ditetapkan sebagai properti terbengkalai gitu ya, dari 1 sampai 3 tahun itu akan kena charge 15% sebagai faktor pengurang modal inti. Kalau 3 sampai 5 tahun kena charge 50% dan di atas 5 tahun kita kena charge 100%. Nah, di sini kita memberikan kewenangan juga kepada OJK untuk dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. Mungkin itu terkait properti terbengkalai, bisa lanjut ke bagian AIDA. Nah, untuk AIDA sendiri Bapak dan Ibu, kita memang menyempurnakan beberapa norma yang ada di dalam POJK ya. Yang pertama, BPR itu wajib menetapkan kualitas aset produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambil alihan AIDA. Kemudian AIDA itu bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya. Sedangkan untuk dokumentasi atau administrasi berupa surat pernyataan, surat sukarela itu nanti sebenarnya diatur di masing-masing kebijakan BPR Bapak dan Ibu. Sepanjang hal tersebut itu memang benar-benar bisa melindungi dua sisi gitu ya. Dari sisi debitur yang diambil alih agunannya dan dari sisi BPR yang mengambil alih agunan tersebut. Kemudian untuk penilaian agunan ini kita bagi menjadi dua, yaitu penilaian agunan pada saat agunan tersebut akan diambil alih dan penilaian kembali agunan pada saat sudah menjadi AIDA. Nah, pada prinsipnya ketika agunan tersebut diambil alih atau diperoleh melalui pelelangan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan lelang. Apabila AIDA tersebut diperoleh di luar pelelangan, maka kita minta akan dinilai oleh independen untuk AIDA dengan nilai paling sedikit 1 miliar dan untuk penilaian intern untuk AIDA di bawah 1 miliar. Sedangkan untuk penilaian kembali agunan, ini berarti kan bentuknya udah AIDA ya, berarti kita nggak perlu lihat lagi dia dalam pelelangan atau di luar pelelangan. Pokoknya kalau AIDA-nya nilainya di atas 1 miliar, maka dia harus dinilai oleh penilai independen. Tapi untuk AIDA kurang dari 1 miliar itu dapat dinilai oleh penilai intern. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini juga penting diperhatikan, jangan sampai ada risiko hukum bagi BPR di kemudian hari gitu ya. Bahwa dalam melakukan pengambilan alihan AIDA, BPR itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta prinsip perlindungan konsumen. Jadi paling enggak Bapak Ibu, kalau mau mengambil alih agunan, itu dikomunikasikan dulu ke debitur. Misalkan dikasih SP1, SP2 gitu ya, jangan sampai tiba-tiba BPR ini langsung mengambil alih gitu ya, tanpa ada pemberitahuan yang secara formal gitu ya kepada debitur. Nah, kita memberikan relaksasi Bapak dan Ibu untuk pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM. Kalau dulu tanah dan bangunan itu dipotongnya 50% dan 75%, kita sesuaikan menjadi 15% apabila dimiliki 1 sampai dengan 3 tahun dan 50% apabila dimiliki 3 sampai dengan 5 tahun. Selebihnya pengaturannya sama. Nah, selanjutnya kita belajar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 gitu ya. Adanya pemberian stimulus relaksasi terkait dengan AIDA. Di sini kita buka bahwa OJK dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana di atas sesuai dengan analisis atas kondisi ekonomi wilayah dan setempat dan sekitarnya. Mungkin lanjut. Terkait hapus buku Bapak dan Ibu, di pengaturan ini kita menghapus terkait dengan ketentuan hapus tagih. Karena pada prinsipnya adalah yang diatur di dalam standar akuntansi keuangan terkait dengan derecognition itu adalah mengeluarkan aset dari on balance sheet ke off balance sheet gitu ya. Dari kredit ke hapus buku, dari neraca ke rekening administratif. Sehingga untuk proses hapus tagih silahkan diatur masing-masing di dalam ketentuan atau kebijakan internal Bapak dan Ibu. Tapi untuk hapus buku masih kita atur di dalam POJK. Yang pertama,
Bapak dan Ibu harus tahu bahwa hapus buku ini merupakan langkah terakhir gitu ya. Jangan sampai agunannya masih ada, agunannya belum dieksekusi, tapi tiba-tiba dihapus buku. Terus nanti mau dimasukin lagi, waktu mau AIDA naik lagi ke on balance sheet. Tidak seperti itu konsepnya. Mestinya hapus buku ini adalah jalan terakhir pada saat debitur ini benar-benar sudah tidak memiliki kolateral maupun sumber pembayaran yang lain untuk menutup kewajibannya. Dan kualitasnya itu harus ditetapkan macet sebelum dilakukan hapus buku. Dan harus dibentuk pencadangan sebesar 100%. Nah, pencadangan 100% ini adalah pencadangan yang murni dari baki debit ya, di luar agunan. Karena harusnya secara konsep, ketika kredit tersebut itu masih ada agunan, maka first buyout-nya harus jual agunannya dulu. Sisanya, kalau misalnya masih kurang dengan nutup agunan, sudah tidak ada repayment capacity lagi, tidak ada source of payment lagi, maka itu bisa dilakukan hapus buku dan pencadangannya harusnya murni sebesar 100%. Mungkin itu terkait dengan hapus buku yang berubah. Secara berkala atas kebijakan dan prosedur perkreditan yang dimiliki oleh BPR. Nah, di sini ada kewajiban yang nomor B itu melakukan evaluasi kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara berkala. Nah, keberkalaannya ini sendiri, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan kondisi terkini BPR, kemudian adanya penerbitan ketentuan baru, misalnya ketentuan dari OJK, ketentuan dari LPS, ketentuan dari Dirjen Pajak, dan misalnya standar akuntansi, itu harus dilakukan evaluasi. Apakah kebijakan perkreditan dan prosedurnya itu sudah menyesuaikan dengan kondisi atau ketentuan terkini atau tidak. Mungkin itu secara umum untuk kebijakan dan prosedur perkreditan. Selanjutnya di bab 9 terkait dengan ketentuan peralihan ini diatur mengenai bagaimana penetapan properti terbengkalai. Jadi ada dua Bapak dan Ibu. Untuk properti terbengkalai yang dimiliki sebelum POJK ini berlaku, properti terbengkalai apabila 3 tahun setelah POJK ini berlaku masih belum digunakan untuk kegiatan operasional. Untuk selanjutnya bisa konsekuensinya dilakukan sesuai dengan POJK ini. Tapi untuk properti terbengkalai atau aset gitu ya, aset tetap yang dimiliki setelah POJK ini berlaku, itu langsung otomatis argonya jalan sebagai properti terbengkalai apabila memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas gitu ya, dan konsekuensi sebagai faktor pengurang modal inti dilakukan sesuai dengan POJK ini. Kemudian ketentuan peralihan yang berikutnya terkait dengan dan Bapak dan Ibu sampai dengan POJK ini diterbitkan, sampai dengan 31 Desember 2024, BPR wajib membentuk PPAP atau PPKA sesuai dengan POJK ini. Terakhir, ketentuan penutup. Pada saat POJK ini mulai berlaku, ada beberapa pasal dalam POJK KPMM yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 5 terkait dengan konsekuensi setoran modal dalam bentuk aset tetap atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap. Dan peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Seperti itu. Nah, diundangkannya tanggal berapa, itu kami saat ini sedang menunggu dari Kemenkumham Bapak dan Ibu. Jadi nanti mohon diupdate terus di website OJK untuk penerbitan POJK kualitas aset. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Erna. Baik, terima kasih Mbak Nahari. Demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai POJK kualitas aset BPR ya Bapak Ibu yang sebentar lagi akan terbit dan diundangkan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sih Bapak Ibu ya, sehingga nanti begitu POJK tersebut diundangkan, maka POJK kualitas aset BPR berlaku dan POJK nomor 33 tahun 2018 dicabut dan tidak berlaku.